Marilah sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyimak live streaming kajian malam dengan tema pembahasan 3 fundament Islam bersama pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah SUD Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 atau bertepatan dengan 27 Rajab ya, akhi Khairuman, 1442 Hijriah, dan ini sudah mendekati Ramadan ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan amin, dalam keadaan sehat, amin. Baik, kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama memurojaah apa-apa yang sudah kita dapatkan dari para asatid sebelumnya, dari para pemateri kalam dan kajian-kajian hasmi yang lainnya, karena sudah begitu banyak ya bergulir kajian-kajian kita, dan barangkali ya di antara poin-poin yang tersampaikan adalah sebagai murojaah buat kita sekalian. Baik, tema yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini yakni tentang 3 fundamen Islam. Yang dimaksud adalah 3 asas atau fondasi Islam, yang dimana ini kedudukannya sangat penting, harus ada ya, harus tegak kokoh di dalam diri seseorang ketika dia menganut Islam gitu ya, atau dalam tubuh Islam itu sendiri. Yang dimana musuh-musuh Islam ini sangat konsen dan sangat bersemangat untuk meruntuhkan ya semua fundamen ini ataupun salah satu dari fundamen ini ya. Karena kalau salah satu saja dari fundamen ini runtuh begitu ya, atau diragukan, kemudian merasuk ke dalam diri kaum muslimin, ragu akan 3 fundamen ini atau bahkan salah satunya saja, maka dipastikan Islamnya akan hancur ya, tidak akan lurus ya, pasti dia akan tersesat jalan begitu. Apa saja fundamen Islam yang dimaksud dalam hal ini ya? Yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an. Nah, ini tentunya bukan hal yang asing lagi ya, akhi Khairuman dan kaum muslimin yang berbahagia ya. Bagi kita kaum muslimin yang terbiasa berthalabul ilmi, tentunya tidak asing dengan hal-hal ini ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang terjaga dari kesalahan dan perubahan. Ya, ini fundamen yang pertama, yaitu Al-Quran. Ini asas pokok begitu ya. Dasar daripada Islam adalah Al-Quran, jelas. Kalau Al-Quran hilang, ya maka bagaimana mungkin Islam bisa eksis gitu ya. Kalau Al-Quran kemudian hilang atau kemudian katakanlah tidak terjaga begitu, atau dirusak, kemudian diberikan tambahan atau dikurangi ya, kemudian diganti dan sebagainya, maka wujud Islam pasti tidak ada begitu. Artinya Islam bukan Islam yang sesungguhnya. Nah, ini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang terjaga dari kesalahan dan perubahan ya. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini terjaga dari kesalahan. Ya, tidak mungkin di dalam Al-Quran kemudian ada kesalahan. Kalau kita membaca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran, kemudian kita merasa ada sesuatu yang janggal atau ada sesuatu yang tidak difahami oleh kita, bukan berarti Al-Qurannya salah, tapi pastikan bahwa kita yang jahil begitu, atau kita yang salah. Nggak mungkin Al-Quran ada kesalahan ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 41-42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilam min hakimin hamid. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya, yaitu Al-Quran, kebatilan
baik dari depan maupun dari belakang. Ya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia. Jelas sekali ini salah satu ayat saja yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Artinya, tidak ada sama sekali, tidak mungkin dalam Al-Quran itu terdapat kebatilan atau kesalahan. Yang ini diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Al-Quran tidak terdapat kesalahan, ya tidak mungkin terdapat kesalahan. Al-Quran pun selamat atau terjaga dari perubahan, begitu. Jadi Al-Quran dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman akan tetap sama. Dia selamat dari perubahan, ya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang sudah banyak mengalami perubahan, baik pengurangan maupun penambahan atau bahkan penggantian. Sedangkan Al-Quran tidak mungkin, ya, karena Allah yang telah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya, memeliharanya. Ya, ini kaum muslimin yang berbahagia. Ketika Allah berjanji menjaga Al-Quran, maka tidak mungkin Al-Quran itu akan bisa dirubah-rubah. Ya, tidak mungkin ada orang-orang yang mampu merubah Al-Quran. Ya, artinya apa? Ketika ada orang yang berusaha untuk mengganti Al-Quran, merubah Al-Quran, maka dipastikan akan ada yang meluruskannya. Ya, misalkan pernah terjadi, ya, barangkali di cetakan tertentu ada Al-Quran, entah sengaja atau nggak sengaja, dan ternyata ketahuan, begitu. Nah, sehingga inilah janji Allah terhadap Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Hijr ayat yang ke-9. Ini kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keaslian Al-Quran ini, fundamen yang pertama ini, kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW, ya, hingga sekarang, ya, dan tentunya sampai hari akhir nanti, telah berijma, telah bersepakat bulat bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah umat Islam, yang ada di tengah-tengah kita ini adalah Al-Quran yang asli, yang sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Tidak mengalami penambahan, ya, dan tidak mengalami pengurangan ataupun perubahan. Jadi persis seperti itu. Tidak ada yang menyelisih ijma ini kecuali aliran-aliran sesat, ya. Jadi kalau ada yang menyelisih ijma, bahwa kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan, meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini bukan Al-Quran yang asli seperti semula, gitu, maka dipastikan orang ini, kelompok ini adalah kelompok yang sesat atau orang yang tersesat, ya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu, ya, seperti orang-orang Syiah, mereka meyakini bahwa kitab mereka atau Al-Quran mereka itu, ya, mungkin 3 kali lebih tebal daripada kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada sekarang di tengah-tengah kaum muslimin, dan tidak ada satu huruf pun, ya, menurut mereka yang sama dengan Al-Quran. Coba, ya, kaum muslimin bayangkan betapa sesat pemahaman ini, gitu, ya. Nah, kemudian para ulama telah berijma bahwa barang siapa yang meyakini adanya perubahan di dalam Al-Quran sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Ya, kalau sekarang ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu sudah dirubah-rubah, gitu. Dan ini ada dari orang-orang orientalis yang berusaha meruntuhkan fundamen Islam kaum muslimin, ya, sehingga mereka berupaya untuk mereka mengatakan atau menyebarkan keyakinan bahwa Al-Quran bukan Al-Quran yang asli atau sudah mengalami perubahan demi perubahan, ya. Yang selanjutnya, kaum muslimin yang berbahagia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, ya, beliau mengatakan barang siapa mengklaim
bahwa Al-Quran telah dikurangi sebagian ayat-ayatnya atau disembunyikan, gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan, maka tidak ada perselisihan lagi, ya, tidak ada perselisihan lagi tentang kekafirannya. Begitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan, meyakini atau mengklaim bahwa Al-Quran telah dikurangi sebagian ayat-ayatnya atau disembunyikan, gitu ya, maka tidak ada perselisihan lagi bahwa orang itu telah kafir. Begitu ya. Ini siapapun yang begitu, maka globalnya dia telah kafir karena dia telah menolak Al-Quran, baik sebagiannya maupun apalagi kesemuanya. Begitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ya, juga berkata, barang siapa berpendapat bahwa Al-Quran telah dikurangi satu huruf setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, artinya setelah Rasulullah wafat kan sudah sempurna semua Al-Quran, dan Al-Quran tidak turun lagi, wahyu tidak turun lagi. Sehingga kalau ada yang berpendapat bahwa Al-Quran telah dikurangi satu huruf setelah wafatnya Rasulullah SAW, ataupun ditambah satu huruf saja, ya, atau dirubah satu huruf, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam, karena hal itu berarti menyelisihi kalamullah, yaitu Al-Quran itu sendiri, ya, kemudian sunnah Rasulullah SAW dan ijma' kaum muslimin. Ini kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok ya gampang banget kafir-kafirin orang? Bukan, ya. Ini memang Al-Quran mengatakan demikian, ya. Ketika Allah mengatakan berjanji akan menjaga Al-Quran dan agama Islam telah sempurna, ya, Al-Quran sudah sempurna, sudah final, sudah finish, gitu ya. Kemudian kok ada orang yang tiba-tiba di masa sekarang misalkan, atau setelah wafatnya Rasulullah SAW mengklaim demikian, Al-Quran telah dikurangi atau ditambah atau dirubah satu huruf, maka jelas dia menyelisihi atau ingkar atau kufur terhadap Al-Quran itu sendiri, ya, kemudian sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' kaum muslimin, sehingga tidak diragukan lagi akan kekufurannya atau kekafirannya. Baik, kaum muslimin yang berbahagia, setiap muslim, setiap kita wajib mengimani Al-Quran, ya, beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, ya, kepada para nabi dan rasul. Ini termasuk salah satu dari dasar keimanan kita, ya, yaitu mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-namanya, ya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dan Al-Quran. Ya, sedangkan kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimaninya secara global. Kenapa? Karena setiap rasul itu diutus, ya, bersamanya itu ada kitab, ya. Seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah 285, ya. Mohon maaf, maksudnya surat Al-Hadid ayat 25. Saya bacakan di sini. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Begitu ya. Jadi ada kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya, begitu ya. Nah, kemudian seorang mukmin beriman kepada kitab suci Al-Quran, ya. Ini adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada rasul pilihannya, nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya, ya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah 285. Baik kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu diyakini bahwa Al-Quran ini, ya, atau kita setiap muslim itu wajib meyakini bahwa
kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, adalah kitab yang menasakh, ya, membatalkan seluruh kitab-kitab Allah yang sebelumnya, baik Taurat, Injil, Zabur, ya, dan yang lainnya yang tidak disebutkan, ya. Ini telah dinasakh, telah dibatalkan oleh Al-Quran, yaitu Kitabullah ini, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hal ini dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad, ya, Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya akhi khairannya, dan menjadi muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain. Nah, ini kita garis bawahi, ya, muhaimin. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, begitu. Jadi, dan juga selain itu adalah menjadi muhaimin terhadap kitab-kitab yang lainnya. Yang dimaksud muhaimin adalah sebagai hakim. Ya, yang dimaksud muhaimin adalah hakim atau yang dipercaya atau ukuran standar kebenaran untuk mendeteksi adanya pengubahan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Gitu, ya. Artinya Al-Quran ini adalah menjadi standar ukuran kebenaran. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka berarti benar, begitu, ya. Artinya yang jelas adalah Al-Quran itu membatalkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Kalau sekarang kita mendapati ada Taurat, misalnya ada Injil, atau ada Zabur misalkan di tangan kita, maka kita tidak boleh mengimani, maksudnya isi itu, ya, tidak boleh melaksanakan syariat itu untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah dinasakh oleh Al-Quran. Yang wajib diimani oleh kaum muslimin sebagai syariat, ya, sebagai aturan-aturan adalah Al-Quran, ya, bukan kitab-kitab yang terdahulu itu. Baik kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ancaman bagi orang yang mengingkari Al-Quran ini jelas sekali. Yang pertama, dia pasti kafir. Kalau dia mengingkari Al-Quran, baik, apalagi seluruhnya, ya, sebagian saja tadi sudah disebutkan, ya, panjang lebar di depan, ya, bahkan satu huruf saja kalau kita menolak Al-Quran, ya, satu ayat satu huruf saja, ini pun kita telah jatuh pada perbuatan kufur, sehingga kita menjadi orang kafir. Dan orang yang kafir ini jelas terancam kekal di dalam jahanam. Maka ini penting sekali bagi setiap muslim, ya, untuk terus mengokohkan akidah kita, jangan sampai, ya, kemudian kita lepas dan terkontaminasi oleh keyakinan-keyakinan musuh-musuh Islam yang berusaha untuk meragukan fundamen Al-Quran ini, ya, akhi khadiman. Kemudian selain tadi terancam kekafiran dan kekal dalam jahanam, maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Seperti dalam surat Toha disebutkan demikian, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, ya, tadi disebutkan di awal bahwa inna nahnu nazalna dzikra. Di sini pun disebutkan wa man a'rada 'an dzikri, begitu, ya. Artinya barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami, kata Allah, akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di lanjutan ayat ini, walau kuntu basira, ya. Jadi orang ini kemudian bertanya, ya Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya, padahal dulu aku di dunia itu melihat. Ini ngeri sekali, ya. Dibutakan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, walaupun di dunia dia melihat dengan sangat jelas dengan mata kepalanya. Tapi begitu dia berpaling dari Al-Quran, maka ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam keadaan buta, gelap gulita, ya. Baik kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhi khaiman dan kaum muslimin, ini yang pertama, yaitu fundamen Islam adalah Al-Quran, gitu, ya.
Dan ini kita harus terus ya mengasah atau mengokohkan akidah kita tentang Al-Quran, karena musuh-musuh Islam selalu berupaya untuk meragukan kita terhadap Al-Quran ya, sehingga kalau kita baca-baca buku orientalis itu ngeri sekali ya, udah tulisannya ya Masya Allah gitu ya, bisa-bisa kalau kita nggak kuat mungkin akan jatuh pada keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Kalau udah ragu, lama-lama kita mengingkari Al-Quran. Al-Quran itu ciptaan karya manusia gitu ya. Al-Quran itu tidak sakral dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, fundament yang kedua adalah hadis ataupun sunnah gitu ya, hadis Rasulullah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi selain Al-Quran, ya, hadis pun adalah wahyu dari Allah. Nah ini pemirsa dan kaum muslimin yang berbahagia ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat An-Najm ayat 3 dan 4 serta hadis Nabi SAW nanti yang kita akan sebutkan ya. Dalam surat An-Najm ayat yang ketiga sampai 4, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Begitu ya. Jadi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukan keluar dari hawa nafsu beliau. Ya, akan tetapi yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini adalah nas yang tegas bahwa Rasulullah SAW tidak membawa sesuatu dari dirinya. Ya, jadi bukan dari hawa nafsunya. Apa saja yang beliau ucapkan yang berkaitan dengan tasyri, ya, syariat, ini adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun wahyu yang maknanya dari sisi Allah, sedangkan kata-katanya dari susunan Rasulullah SAW yang disebut dengan al-hadis ya, atau hadis. Jadi Al-Quran dan hadis kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, kaum muslimin dan pemirsa yang berbahagia harus kita yakini. Ya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah ya seandainya, dan ini tidak mungkin ya, seandainya Rasulullah SAW ya mengada-ada dalam masalah agama dengan perkataan beliau, ini Allah mengancam beliau. Ya, jadi tidak sembarangan, tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata yang atas dasar hawa nafsunya. Ya, dalam surat Al-Haqqah 44 sampai 47. Ya, Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, tsumma laqata'na minhul watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, ya. Seandainya dia Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama Allah, atas nama kami, kata Allah, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Ini pemirsa dan kaum muslimin yang berbahagia, ya, ini semakin kuat, ya, harus kuat bahwa kita yakini bahwa apapun yang datang dari Nabi SAW mengenai syariat ini, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini pun adalah jaminan dari Allah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dalam perkara-perkara syariat tanpa petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Nah, ini seperti ada satu kisah, ya, ada satu hadis ya, ini di zaman beliau SAW, ya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW sebab aku ingin menghafalnya. Lalu orang-orang Quraisy melarangku seraya berkata, sesungguhnya engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, padahal beliau, ya, Rasulullah SAW Muhammad adalah manusia biasa yang berbicara dalam keadaan marah dan senang." Ini orang yang melarang sahabat tadi menulis hadis Nabi. Ya, ini bukan orang Muslim tentunya, ya, yang melarang ini, bukan orang yang beriman gitu. Kemudian kata
Abdullah bin Amr ini, lalu aku menghentikan tulisanku. Ya, oleh sebab tadi orang Quraisy melarangnya, begitu kan? Kemudian aku menyebutkan perkara ini kepada Rasulullah SAW, dan kemudian beliau bersabda, tulis. Ya. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Ya, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, tidaklah ucapan yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Begitu ya. Nah, ini menguatkan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Begitu. Nah, kemudian hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahwa hadis atau sunnah ini termasuk bagian dari wahyu. Ya. Beliau bersabda, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya saya telah diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya, yaitu as-sunnah bersamanya. Begitu ya, akhi Horeman dan kaum muslimin yang berbahagia. Dan kemudian kita pun wajib berpegang kepada hadis Nabi SAW. Ya, jadi hadis Nabi yang sahih pun harus menjadi pedoman hidup kita. Ya, tidak boleh kita menolak hadis Nabi SAW. Nah, ini ayat dan hadis tentang hal ini banyak sekali. Ya, tentunya tidak bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini karena ternyata waktunya sangat mepet. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir fundamen Islam, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para sahabat. Ini termasuk fundamen, asas, pokok dasar Islam, begitu ya. Kenapa? Karena ketika para sahabat sudah diruntuhkan wibawanya, ya, maka bisa dipastikan Islam setelah itu juga akan runtuh, tidak akan terlihat aslinya, begitu ya. Kenapa? Karena para sahabat inilah yang menjadi badallah ta'ala, yang menjadi perantara tersebarnya ajaran Islam. Dari Rasulullah SAW diajarkan para sahabatnya. Kemudian para sahabat itu menyebarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, bahkan semua riwayat hadis itu datangnya ya setelah Rasulullah tentunya kepada para sahabat. Nah, ketika para sahabat ini kemudian diruntuhkan, ya, dan ada orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, ya, kemudian menyangsikan keadalan sahabat, ya, menyangsikan tentang sahabat ini, gitu ya, sehingga berusaha untuk meruntuhkan sahabat, wibawanya, ya, ada yang mencaci maki sahabat, menyesatkan sahabat, mengkafirkan sahabat, ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini karena ini adalah salah satu dari fundament Islam, dan itu adalah pekerjaan musuh-musuh Islam yang berusaha untuk meruntuhkan Islam, begitu ya. Sehingga kita wajib untuk meyakini bahwa sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, ini adalah salah satu dari pokok Islam yang harus ada di dalam Islam ketika kita beragama Islam ini, ya. Allah dan Rasulnya SAW telah menyatakan bahwa para sahabat adalah umat yang terbaik. Ini para sahabat adalah umat yang terbaik, ya. Tidak mungkin kemudian kita meragukan kehebatan para sahabat dalam hal keislamannya, begitu. Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Contoh misalkan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian para sahabat adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Fat ayat ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Siapa mereka orang-orang mukmin pada waktu itu? Adalah para sahabat, kan begitu ya. Allah ridha kepada para sahabat.
ketika mereka berbaiat, berjanji setia kepadamu, kepada Rasulullah di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Al-Fat ayat yang ke-18 ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa para sahabat adalah generasi yang terbaik, umat yang terbaik. Ya, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku, kata Nabi SAW, adalah generasiku, yakni generasi sahabat. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian setelah generasi yang setelahnya, ya, yaitu tabi'in, kemudian generasi yang datang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in, ya, sehingga 3 generasi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah generasi terbaik yang bisa diambil riwayatnya ataupun ajaran Islam darinya atau dari mereka. Ini sahabat kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kemudian keimanan para sahabat ini dijadikan standar keimanan yang benar. Kalau keimanan kita itu sama seperti apa yang diimani oleh para sahabat, maka berarti Islam kita benar, gitu ya. Nah, ini ringkasnya begitu dalam surat Al-Baqarah 137. Silakan nanti bisa dilihat ya. Dan kemudian ketika kita menyelisih para sahabat, maka kita terancam. Ya, ancamannya apa? Ancamannya enggak ringan, ya. Ancamannya adalah kesesatan dan dimasukkan ke dalam jahanam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami, kata Allah, leluasakan dia dalam kesesatannya atau di kesesatannya yang telah dijalaninya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah, ya, bahwa 3 fundament Islam yang dimaksud dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua yaitu sunnah Nabi atau hadis Nabi, dan yang ketiga adalah sahabat atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang ketiga ini, ya, harus benar-benar ada dalam akidah kita, keyakinan kita, ya, bahwa harus tetap kokoh di dalam keislaman kita. Karena tanpa ketiga-tiganya, atau kalau hancur salah satunya, maka Islam secara umum bisa dipastikan akan runtuh, begitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada akhina Khairuman Soleh. Terima kasih.